Villa indah dengan jendela lantai tinggi ini, dulu adalah rumah bobrok yang bahkan ditolak oleh tikus. Pasangan itu mulai dengan menghancurkan dinding menggunakan ekskavator. 2 tahun penuh kerja keras mengubah rumah bobrok jadi bagus. Klik untuk menyaksikan bagaimana bata yang hancur bisa berubah indah. Sebelum memulai perluasan, untuk memudahkan akses sehari-hari, Laixi memperbesar jendela di satu sisi. Diubah menjadi pintu yang bisa dilewati orang. Kemudian pasangan itu mengendarai mobil mainan. Mulai menggali fondasi rumah baru. Awalnya mengira Laixi adalah yang paling mampu. Tak disangka, istrinya adalah wanita hebat. Tidak hanya mengoperasikan ekskavator dengan sangat mahir, mampu mengurus pembuangan puing sendirian. Biaya konstruksi minimal 200. Setelah saluran di sekitar fondasi digali dengan baik. Dari penampilannya, jelas ini adalah proyek yang besar. Mesin pemadat tidak kalah dengan bangunan utama. Selanjutnya, Laixi mengikuti tepi fondasi. Setelah mengikat jaring besi di dalam, bisa mengundang truk untuk melakukan pencampuran beton. Tunggu sampai beton benar-benar kering keesokan harinya. Baru bisa menggunakan bata hollow untuk membangun dinding dasar. Sinar matahari di siang hari sangat terik. Istri tidak tega melihat suaminya menderita. Secara aktif ikut serta dalam tim pembangunan. Membuat Laixi merasa sakit hati dan terharu. Namun hatinya berdebar-debar senang. Ini mungkin adalah rasa cinta. Untuk menghemat pengeluaran yang tidak perlu, istri mengumpulkan puing-puing bangunan yang baru saja dibongkar. Dan mengisi kembali satu persatu ke dalam fondasi. Sementara tanah yang sebelumnya digali, juga dibawa pulang semua oleh Laixi, memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke tanah asal. Namun perlu memasang saluran pembuangan terlebih dahulu, menghindari masalah pengerjaan ulang di kemudian hari, kemudian menutupi dengan lapisan pasir halus dari atas, memperbaiki permukaan tanah sepenuhnya, dari pemasangan papan isolasi, hingga pengerasan permukaan tanah, masih seperti cara membangun rumah pertanian, cukup dilakukan sekali lagi, sambil menunggu semen mengeras. Tepat untuk mengisi celah-celah di dinding. Dengan kedatangan bata yang tersisa, keduanya tak sempat istirahat terlalu banyak, lalu mulai membangun dinding. Dari sudut bibir istri yang tergesa-gesa, dia pasti sangat menantikan hari selesai. Setelah selesai, menambahkan besi beton di atas. Kemudian ayah mertuanya mengaduk semen dengan baik, mencetak balok yang kokoh di bagian atas. Setelah melalui masa pertempuran ini, istri juga sudah bisa berdiri sendiri. Selain itu, ada bantuan besar dari ayah mertua. Pasangan ini menghemat biaya tenaga kerja yang cukup besar, untuk mencegah kelembaban merusak dinding. Di dekat permukaan tanah, juga harus dioleskan cat aspal secara merata. Kemudian tinggal pasang lunas di atapnya. Kemudian lapisi dengan genteng warna serupa. Struktur utama rumah samping sudah dianggap selesai. Meskipun pintu utama rumah pertanian dalam kondisi baik, namun tidak bisa melindungi mereka dari hujan dan angin. Juga tidak dapat dibiarkan melihat matahari esok. Kemudian bersihkan debu dari kusen pintu. Baru bisa mengganti dengan jendela yang dipesan. Sebagaimana dikatakan, penampilan rumah dipengaruhi oleh jendela. Perpaduan sempurna antara modernitas dan keaslian. Kualitas rumah pertanian langsung meningkat satu tingkat. Setelah 1 tahun penuh, pasangan ini akhirnya mendapatkan kunci pintu rumah mereka. Untuk menjaga keselarasan gaya keseluruhan, dinding luar rumah samping juga harus dilapisi dengan batu bata. Untungnya, sebelumnya masih ada cukup banyak. Cukup untuk 2 orang menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan bantuan garis kayu, terlepas dari bagaimana bentuk batu bata yang aneh-aneh, semua hanya bisa menjadi bagian dari dinding luar yang jujur. Sekarang akhirnya giliran renovasi bagian dalam. Berkat penguatan balok kayu di dinding dalam, cukup gunakan ini sebagai penyangga. Dengan mudah dapat menjepit balok di atas. Sisi lainnya juga menggunakan metode yang sama. Mempertimbangkan stabilitas keseluruhan. Di tengah juga perlu dihubungkan dengan kayu pendek. Setiap balok telah ditempelkan bantalan karet. Dengan demikian, saat memasang lantai, tidak hanya dapat meningkatkan gesekan pada permukaan kontak, tapi juga dapat secara efektif mengurangi kebisingan saat berjalan. Karena mereka berencana menggunakan ruangan samping sebagai garasi, perlu dipasang pintu roll yang sesuai di halaman. Untuk meningkatkan area penggunaan di dalam ruangan, bagian tengah loteng juga perlu disegel. Tidak perlu khawatir tentang risiko jatuh. Sebelum melanjutkan proyek berikutnya, mempertimbangkan masalah pemanasan di musim dingin, juga perlu memasang cerobong sebelumnya, menghindari kerepotan mengulang di kemudian hari. Kemudian istri membawa wol garam, diisi ke dalam celah atap, untuk memberikan isolasi yang memadai di dalam ruangan. Agar rumah pertanian dapat nyaman di musim dingin dan panas,
Hanya dengan wall isolasi sudah dipasang 2 lapis. Di luar juga perlu dibungkus dengan lapisan plastik. Dengan cara ini tidak hanya dapat mengisolasi kelembapan, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi penyegelan lebih baik. Selanjutnya, pasang penyangga pipa baja, agar papan gipsum dapat dipasang dengan kuat. Sambil menyiapkan jalur di atas untuk lampu, memberi ruang untuk masuknya lampu. Di sisi lain, istri juga tidak diam, mengingat area luar yang terlalu monoton. Terlihat dia mengelilingi kerangka di depan pintu dengan bata. Di dalamnya diisi dengan bahan sisa yang dibongkar, lalu ditambahkan pasir yang lebih halus, meratakan permukaan yang berlubang. Ini juga dapat meningkatkan efek penyerapan air lebih lanjut. Namun, memberikan isolasi pada dinding sedikit lebih rumit. Perlu dipasang rangka logam terlebih dahulu dengan sekrup. Kemudian pasang kunci kuning ini. Setelah memasang bahan isolasi, harus diperketat lagi dengan mur pendukung. Dilapisi kain anti lembab di luar. Teruskan mengikat kerangka dengan pipa baja. Meskipun area kandang tidak luas, tapi jika dijumlahkan, 2 lantai hampir 200 meter persegi. Meskipun ada ayah mertua membantu di sini, juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, tangga yang terpasang juga sudah tepat. Semua orang bekerja sama untuk memasangnya. Cukup potong papan kayu sesuai ukuran yang tepat. Jika dipasang, itu akan menjadi permukaan tangga. Daripada repot-repot membuatnya sendiri, jelas membeli lebih menghemat waktu dan tenaga. Mengangkut material ke loteng juga menjadi lebih mudah. Untuk menambah fungsi penyimpanan di dalam ruangan, Laixi mengeluarkan panel dinding untuk setiap dinding. Dan sebagai kamar tidur mereka berdua di masa depan, ruangannya tentu harus direncanakan dengan baik. Selain dari kamar untuk istirahat mereka berdua, kamar mandi juga harus memisahkan area basah dan kering. Kemudian, oleskan mortir pada dinding. Lakukan setiap pekerjaan di ruang papan dengan baik. Kemudian dapat disemprotkan secara merata dengan lapisan akhir, tanpa dekorasi yang berlebihan. Putih adalah warna yang paling tidak akan pernah ketinggalan zaman.